Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa lagi di Renungan Harian Keluarga edisi Rabu 4 September 2024 di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Dalam kerinduan kita bersama, kita akan lagi melengkapi diri dengan kebenaran firman, tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan dan kasih setia-Mu yang terus memelihara perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Engkaulah yang memberi bagi kami hari untuk dinikmati, tapi juga menganugerahkan bagi kami berkat yang terus kami rasakan. Oleh karena itu Bapa, saat ini bersama kami menyaksikan Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Di dalamnya kami akan disapa lagi oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, bekerjalah kiranya dalam kehidupan masing-masing kami, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh memahaminya, tapi juga terus didorong untuk mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita disapa dari bacaan Alkitab 1 Korintus 12 ayat 8. 1 Korintus pasal 12 ayat 8 ditulis begini. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Demikianlah bacaan Alkitab. Tema renungan hari ini adalah berkata dengan hikmat dan pengetahuan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada ungkapan berkata, mulutmu adalah harimaumu. Kalimat juga yang sepadan dengan itu ialah, karena mulut badan binasa. Kedua kalimat ini merupakan nasihat agar ketika berbicara dengan orang lain, kita perlu menjaga lisan atau perkataan. Sebab perkataan yang tidak terkontrol atau terkendali akibatnya menyulut pertengkaran dan bahkan menimbulkan permusuhan. Mazmur 34 ayat 14, Raja Daud juga menulis, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dari ayat itu tegas diingatkan bahwa dari anggota tubuh manusia yang tidak memiliki tulang itu bisa lahir hal-hal yang jahat dan menipu yang tujuannya mencelakai orang lain. Karena itu Daud melanjutkan kalimatnya dengan berkata, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini Paulus menasihati jemaat Korintus agar berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan. Kedua perkataan itu merupakan karunia rohani atau wujud dari manifestasi Roh Kudus. Roh menyatakan diri dalam komunikasi hikmat Allah kepada orang lain. Hikmat mungkin diperoleh melalui belajar atau dari pernyataan Allah, namun dia baru berguna kalau digunakan untuk kepentingan bersama. Intinya hikmat yang dimaksudkan bukanlah hal duniawi, melainkan yang berasal dari Allah. Tujuannya untuk mengerti fakta-fakta yang sudah diketahui dan menerapkannya ke dalam keadaan tertentu. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan atau pengajaran. Karunia ini adalah kemampuan yang diberikan Roh Kudus untuk mengucapkan pengetahuan yang dibutuhkan dalam situasi tertentu dengan tepat dan jelas. Paulus menyampaikan ini untuk mengingatkan jemaat Korintus bahwa perkataan-perkataan rohani yang lahir dari hati yang sombong tidak akan mendatangkan manfaat dan berguna bagi sesama. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, orang berhikmat adalah orang yang perkataan dan perbuatannya sejalan atau konsisten. Ini mau menjelaskan bahwa orang berhikmat, sikap dan tutur katanya tidak berubah-ubah, sama dan sejalan. Hikmat atau sofia artinya kebijaksanaan, pengertian, kecerdasan. Nah, untuk menjadi orang berhikmat dalam Yakobus 1 ayat 5a ditulis, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Di sini, hikmat disebutkan berasal dari Allah, dan karena itu, untuk menjadi bijaksana, hendaklah kita memintanya kepada Allah.
Akan tetapi ada syaratnya. Seperti dalam Amsal 9 ayat 10a berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi syaratnya harus takut akan Tuhan. Kata takut di sini sama artinya dengan hormat, tunduk, setia, taat. Karunia ini sangat dibutuhkan dan berguna bagi jemaat. Dengan perkataan hikmat kita bukan hanya dapat menyampaikan kebenaran, tapi juga menjadi teladan bagi orang lain. Intinya, hikmat bukanlah tentang hal duniawi, melainkan yang berasal dari Allah. Demikian pula dengan perkataan pengetahuan adalah kemampuan yang diberikan Roh Kudus untuk mengucapkan pengetahuan yang dibutuhkan dalam situasi tertentu dengan tepat dan jelas. Dengan karunia pengetahuan, orang yang mendengarnya akan terdidik dan didewasakan baik dalam iman maupun pengetahuan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu bagi kami, yang terus melengkapi kami untuk mengingat bahwa selalu meminta hikmat hanya kepada Tuhan, supaya dari hikmat-Mu akan menghasilkan bagi kami perkataan-perkataan yang benar yang mendatangkan pengetahuan, sehingga kami akan mampu sebagai orang-orang percaya menjaga setiap tutur kata kami, supaya apa yang kami ungkapkan betul-betul menjadi berkat bagi sesama, bagi orang-orang di sekitar kami. Karena itu mampukanlah kami untuk menjaga mulut ini sebagai anugerah Tuhan, kami mampu memperkatakan apa yang baik dan bukan memperkatakan apa yang tidak benar dan tidak baik. Mulut kami ini kami pakai untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, bukan untuk memfitnah, mengucapkan berita kebohongan, mengungkapkan ujaran kebencian dan hal-hal lain yang tidak mencerminkan hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan. Karena itu Bapa, kami terus berdoa. Engkau Allah sumber berkat, kiranya akan terus memberkati kehidupan masing-masing kami, baik jemaat Gemim Maranatha Paslaten, tapi siapa saja yang menyaksikan renungan ini di channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten, kiranya berkat-berkat Tuhan akan senantiasa menaungi kehidupan kami. Setiap langkah hidup yang kami tapaki, kiranya berkat-berkat Tuhan akan kami nikmati. Kasih setia-Mu akan senantiasa kami alami dalam setiap aktivitas hidup yang kami kerjakan, yang kami upayakan. Sehingga dalam perjuangan-perjuangan kami akan melihat, merasakan, dan mengecap berkat-berkat Tuhan terus menjadi bagian kami pribadi, tapi juga bersama dengan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Karena itu Bapa, kami berdoa. Siapapun kami yang sedang mengalami sukacita, kebahagiaan, menerima berkat, sempurnakanlah kiranya setiap ucapan syukur kami, kiranya berkenan kepada Tuhan. Namun jika Engkau mendapati kami dalam rupa-rupa pergumulan, Tuhan kiranya berkenan menolong kami. Yang bergumul dalam keadaan sakit dipulihkan dan disembuhkan, yang berduka cita dihiburkan, yang dalam kebimbangan dipertetapkan dan dikuatkan. Kami percaya bahwa di dalam Engkau Tuhan, kami beroleh damai dan sejahtera. Karena itu terberkatilah pelayanan gereja-Mu di berbagai tempat, termasuk di Gemim Maranatha Paslaten. Memberkati Komisi Multimedia yang menangani channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten. Senantiasa diberkati dalam kerja pelayanan menurut talenta-talenta yang Tuhan berikan. Pemerintah, bangsa, dan negara kami diberkati juga oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, perjalanan kehidupan kami bawa dalam kasih dan dalam kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau, ini kami yang berdoa demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube ini dengan cara subscribe, tapi juga untuk membagikan komentar dan like video ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.